Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersekutu di bait-Nya yang kudus untuk mengucap syukur kepada Allah yang memelihara dan menguatkan kita mengarungi tahun 2024. Kita patut memuliakan Allah karena Ia bermurah hati menghantar kita hingga ke penghujung tahun 2024 ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kekal selama-lamanya. Karena itu, marilah kita bersujud dan mengarahkan hidup kita ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita bernyanyi, muliakanlah Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
hukum Taurat Tuhan, hukum Taurat yang pertama sampai ke-10. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh. Jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu manusia. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sepanjang tahun 2024 ini kami menyaksikan pertolongan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Namun kami terkadang tidak mensyukuri bahwa cepat melupakan pertolongan-Mu serta menutup mata dan hati untuk menolong sesama yang mengalami kekerasan, ketidakadilan, kemiskinan, dan kedukaan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan Allah, firman-Mu mengajarkan kami supaya memuliakan Engkau selama-lamanya. Namun kami menyadari bahwa perintah itu tidak kami laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kami justru merusak kemuliaan-Mu melalui eksploitasi alam sehingga mengakibatkan terjadinya bencana alam dan perubahan iklim. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan malam ini di ibadah akhir tahun 31 Desember 2024 dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu
sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada kebaktian akhir tahun pada saat ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.
diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 ini, dan kita pun akan tiba di tahun yang baru, tahun 2025. Tentu saja di dalam perjalanan kita 1 tahun ini, banyak hal yang telah kita lalui. Baik itu berkat, baik itu sukacita, baik itu pergumulan, penderitaan, kerugian, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang telah kita jalani di dalam tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan dan kita akan menuju di tahun yang baru 2025, tentu saja semua yang telah kita jalani itu tidak akan lekas kita lupakan. Baik penderitaan, kesedihan, pergumulan, dan lain sebagainya. Namun sesuatu yang pasti yang harus kita lihat adalah bagaimana Tuhan menuntun, menemani, dan memelihara kita. Sehingga kita boleh melalui segala sesuatu di dalam tahun 2024 itu. Dan ketika kita akan menyambut, dan ketika kita akan sampai di tahun yang baru 2025, kita pun juga harus meyakini kalau Tuhan tetap setia menyertai kita. Sehingga untuk menyongsong tahun yang baru 2025, kita harus tetap memiliki optimisme yang tinggi. Kita juga harus memiliki keyakinan kalau Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam segala aspek kehidupan kita, kita pasti tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pengharapan. Kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya keinginan. Segala sesuatu yang menjadi pengharapan dan keinginan kita bisa juga mempengaruhi apa yang menjadi tingkah pola kita. Kita mungkin bisa saja di dalam tahun 2024 ini menginginkan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan materi, atau lain sebagainya. Namun apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu tak kunjung dapat kita terima. Atau tak kunjung datang kepada kehidupan kita. Bukan berarti ketika kita tidak mendapatkan apapun itu, membuat kita akhirnya patah semangat. Membuat kita akhirnya berlaku curang untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Mungkin kita bisa melihat bagaimana proses kehidupan rohani kita di dalam 1 tahun ini, yang kalau kita mungkin menilai kita sudah cukup dekat ataupun cukup rajin untuk beribadah datang kepada Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana konflik kehidupan, kesusahan, pergumulan tak kunjung reda di dalam kehidupan kita walaupun mungkin kita sudah dekat dengan Tuhan. Apalagi ketika kita melihat bagaimana mungkin teman kita, saudara kita, tetangga kita yang mungkin kehidupan rohaninya kita rasakan tidak seperti kita, yang sudah memberikan hati dan kerajinan untuk beribadah kepada Tuhan, namun kehidupannya justru lebih baik dan seakan-akan berkat selalu datang kepadanya. Hal ini yang seringkali akhirnya membuat kita merasa, kenapa Tuhan tidak adil?
Kenapa sepertinya hidupku seakan-akan tidak bahagia? Inilah yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada kita di akhir tahun 2024 ini. Nas ini sesungguhnya tidak menjadi seperti lazimnya kitab yang dituliskan di dalam Mazmur, karena lebih tepat digolongkan sebagai Mazmur hikmat yang bersifat didaktis ataupun pengajaran, bukan sebagai doa. Dengan struktur puisi akrostik, yaitu huruf pertama setiap bait mengikuti urutan abjad Ibrani. Mazmur ini mudah dihafal sebagai petunjuk menjalani hidup sebagai orang benar. Mazmur ini mulai dengan ajakan kepada orang benar agar tidak marah atau iri terhadap orang fasik. Melalui Mazmur ini kita diajak, kalaupun mungkin saudara-saudari, ibu bapak sekalian melihat kehidupan kita ini seakan-akan lebih tidak beruntung dibandingkan dengan orang-orang saudara-saudara kita yang jarang beribadah atau yang jarang kebaktian, membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Jangan cemburu dengan hal itu. Jangan iri terhadap itu. Karena sesungguhnya kebahagiaan orang-orang seperti itu tidaklah semu. Mungkin mereka bisa menerima kebahagiaan dunia ini berupa materi, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Tapi kita harus yakini ketika kita berada dekat Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, sesungguhnya itulah kebahagiaan itu. Di dalam ayat 3 dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena orang yang tetap berjalan di dalam Tuhan, dia akan hidup kekal. Tetapi kehidupan orang fasik digambarkan di sana sama seperti rumput yang layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Bagaimana rumput itu seringkali diinjak. Bagaimana tumbuh-tumbuhan hijau seringkali layu. Sesungguhnya kebahagiaan orang-orang fasik juga digambarkan sedemikian. Tidak kekal. Tetapi barang siapa yang menghidupi firman Tuhan, barang siapa yang hidup di dalam Tuhan, maka dia akan menerima dan mengenal bagaimana sukacita orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Inilah ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita dihantarkan untuk menuju tahun 2025. Sesuai dengan topik dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Biarlah Dia yang memelihara, biarlah Dia yang menjaga, biarlah Dia yang menyertaimu. Di tempat dikatakan di sana, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Berbahagialah, bergembiralah karena Tuhan, bukan karena materi. Apa yang diinginkan hatimu, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih? Jika saat ini saya tanyakan, mungkin banyak jawaban yang bisa kita beri. Ada mungkin yang menginginkan kalau tahun ini dia dapat pekerjaan, kalau tahun ini dia dapat jodoh, tahun ini dia diberikan Tuhan keturunan, tahun ini diberikan Tuhan kenaikan pangkat dan jabatan. Banyak yang menjadi keinginan kita. Namun keinginan-keinginan itu sesungguhnya adalah semu. Pada waktunya juga akan berakhir. Tidak kekal. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan yang harusnya kita hidupi. Sebab ketika kita menyerahkan diri kita diatur, dipelihara oleh Tuhan, maka pada saat itu kita akan mengetahui jalan terang yang daripada Tuhan. Kita akan diarahkannya untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, Bapak saudara-saudariku yang terkasih, mengapa orang benar tidak perlu marah atau iri kepada orang fasik? Yang pertama, walaupun orang fasik kelihatan berjaya, mereka akan segera lenyap. Itu boleh kita lihat di ayat 2 dan di ayat 9 dan 10.
seperti rumput yang berumur pendek dan daun yang cepat layu. Demikian gambaran kefanaan orang fasik. Yang kedua, orang benar ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bisa kita lihat di ayat 3, ayat 6, dan juga ayat 11. Bisa saja sesaat kehidupan orang benar lebih sengsara daripada kehidupan orang fasik. Namun dalam jangka panjang akan terlihat orang benar justru bertahan sampai kesudahannya. Hal itu terjadi bukan karena kekuatan orang benar itu sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang menyertainya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku, yakinlah kalau orang benar itu akan selalu menerima kasih karunia Tuhan. Ini juga yang menjadi kekuatan bagi kita untuk berangkat ke tahun yang baru 2025 yang sebentar lagi akan tiba. Kita diajak untuk senantiasa mampu melihat kasih karunia Tuhan yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan kepada kita sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu, kita wajib mengarahkan pandang kita hanya kepada kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, iri hati kepada orang fasik merupakan bentuk ketidakpercayaan seseorang kepada Tuhan. Kita tidak patut untuk beriri hati kepada orang fasik. Jangan pernah iri hati melihat orang yang melakukan dosa, melakukan kejahatan, yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak patut untuk iri hati kepada mereka. Kalaupun mungkin bisa mengumpulkan pundi-pundi, kalaupun mereka mungkin bisa meraih sesuatu di dalam kehidupannya, tetapi ketika dia mendapatkan semuanya itu dengan jalan yang tidak benar, kita tidak perlu iri hati melihat itu. Karena Tuhan tahu bagaimana cara dia untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan materi, segala sesuatunya itu. Sebab orang benar pasti akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, dikatakan tadi di situ, ketika kita iri hati kepada orang fasik, itu sama seperti kita tidak percaya dengan kekuatan Tuhan. Ia meragukan keadilan Tuhan dan kemampuan Tuhan untuk memberkati dia. Iri hati dengan sendirinya adalah juga dosa. Orang benar dengan iri hati tidak kompatibel. Itu sama saja menyebut orang benar sebagai orang berdosa. Oleh karena itu, orang benar tidak patut iri hati melihat orang-orang fasik yang mungkin kehidupannya berjaya di dunia ini. Namun yakinlah ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, orang benar pasti akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Sekarang apakah Anda sedang marah kepada orang fasik karena kejahatannya merugikan Anda, membuat masyarakat, keluarga, diri kita menderita? Saudara-saudariku yang terkasih, jangan marah kepada yang sedemikian. Serahkan kemarahanmu pada Tuhan. Biarkan Dia yang bertindak menyatakan keadilannya, membela namanya sendiri. Namun, sebagai orang benar, sebagai orang percaya, kita perlu berdoa agar dalam belas kasih Allah, hukuman Allah yang dijatuhkan kepada orang fasik membawanya kepada pertobatan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyongsong tahun yang baru 2024 dengan selalu mengandalkan kasih karunia Tuhan. Sebagai orang benar, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan akan selalu memelihara hidupmu. Mari kita menyongsong tahun yang baru 2025 dengan semangat pembaharuan, membaharui iman kita untuk semakin bersukacita menyambut kasih karunia Tuhan. Sehingga di tahun yang baru, tahun 2025 yang akan kita songsong, kita pun akan semakin lebih teguh dan lebih yakin lagi kalau Tuhan akan selalu memelihara orang-orang benar. Selamat menyambut tahun yang baru 2025. Tuhan memberkati.
Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau telah mengaruniakan kami kehidupan yang kekal, melalui Kristus Yesus anak-Mu yang telah lahir ke tengah-tengah dunia ini, yang telah menyelamatkan dan menebus kami dari dosa. Terima kasih juga ya Bapa, pada kesempatan ini kami pun semakin meyakini kuasa pemeliharaan Tuhan. Engkau juga mengingatkan kami, terlebih dalam 1 tahun 2024 ini, begitu banyak lika-liku kehidupan yang kami hadapi, suka duka, berkat dan juga pergumulan. Semuanya itu boleh kami lalui dengan selalu melihat kuasa Tuhan. Jikalaupun mungkin di dalam tahun 2024 yang kami lalui, kami terkadang mendapatkan sakit penyakit. Kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Namun Engkau senantiasa meyakinkan kami, baik di dalam suka maupun duka, Tuhan selalu hadir memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya untuk selalu menyerahkan kehidupan kami hanya kepada kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada, baik yang berada di luar negeri, di luar kota, yang saat ini sedang berlayar, di rumah sakit, dimanapun mereka Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menyertai kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Kuatkan mereka yang sedang di dalam kondisi bergumul dan penuh penderitaan. Berikan kesembuhan buat mereka yang sedang sakit. Berikan pengharapan kepada mereka yang putus harapan karena berbagai problem yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya, kuat kuasa Tuhanlah yang selalu menyertai seluruh jemaat-Mu. Ketika kami pun nanti akan meninggalkan tahun 2024 ini, dan Engkau akan menibakan kami di tahun yang baru, tahun 2025, dengan pengharapan yang baru yang daripada-Mu, dengan berkat yang baru daripada Tuhan, sehingga di dalam tahun yang baru 2025 yang akan kami songsong, kami pun akan senantiasa mengucap syukur dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ya Allah Bapa, sertai kami senantiasa untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah persiapkan kepada kami masing-masing. Oleh karena itu Bapa, biarlah karunia yang daripada-Mu yang selalu kami sambut dengan penuh sukacita dan pengharapan. Berkati gereja-Mu, agar kiranya senantiasa dapat menjadi berkat dan menjadi saluran firman Tuhan untuk orang-orang percaya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapa jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama seluruh pelayan yang bertugas melayani ibadah online hari ini, kami mengucapkan buat kita selamat beribadah, selamat menyambut tahun 2025, kita songsong tahun yang baru dengan pengharapan dan sukacita yang baru. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.